Gibran, dia wawancara itu culun banget mukanya, men. Kurus banget tuh. Kurus. Yang itu terus malu-malu kan. Dia malu-malu yang suruh maju ke depan dia. Terus gua ngambil mic tuh di inaugurasi itu. Lu jangan percaya nih anak culun. 10 tahun lagi ini bakal jadi wapres. Ada yang percaya nggak? Enggak ada yang percaya. Bang Semi melihat dinasti politik ke depan. Apakah benar-benar akan terjadi atau memang hanya berhenti di Gibran saja? Terima kasih. Oke. Ada Janetes jangan lupa. Jadi gini loh, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah tahun 98 ada yang namanya Mas Budiman Sujatmiko. Ya. Dia punya partai namanya PRD, Partai Rakyat Demokratik. Itu partai yang cukup radikal loh. Maaf ya, mereka tuh ngerancanain sebuah peledakan bom itu. Kalau Soeharto nggak turun misalnya. Nah sekarang kan gini, gue bingung ya. Ini kayak komiknya, gue bingung ya. Tapi gue sedang banget hari ini pada Bang Semi, salah satu orang yang gue tonton dari dulu zaman Metro. Aduh, udah lama kita udah kenal, bahkan sebelum di Kompas gue udah kenal Bang Semi. Jadi gue bingungnya itu adalah programnya Gibran itu atau Prabowo lah berdua ini tubi terus semua. Makan siang gratis, terus IKN. Itu kalau jalan semua memang bagus, tapi dengan APBN kita yang sekarang, terus sekarang investor di IKN juga belum ada. Ini gue ingin lihat tuh, nantinya gimana sih? Ya kan? Kalau makan siang gratis itu katanya 15.000, terus kemarin dikoreksi lagi, ini bahayanya Gibran ya. Dia ngomong sama siapa, mirip dengan bapaknya, ngomong dengan siapa, nanti berubah lagi nih. Terus kemarin berubah lagi jadi 11 sen dolar. Ya. 11 sen dolar itu kan 1.700. Itu makan siang apa 1.700? Aqua 500, gorengan 1.200. 1.700 itu lebih ke nitip ke temen gitu loh. Nanti sekurangnya tambahin ya. 1.700 mungkin lo dikasih Aqua sama Proma. Biar tahan lapar Bang ya. Tahan lapar. Iya. Terus akhirnya Aquanya ditarik. Lu bisa lah telan Promanya gak usah pakai Aqua. Jadi intinya gitu loh. Ini kan program-programnya bagus, tetapi itu kan semua cost centernya. Artinya sesuatu yang bakal keluar. Ini masuknya dari mana? Katanya dari nikel. Nikel sendiri harganya turun. Nah, artinya kan nanti takutnya utang lagi gitu loh. Ya. Artinya nggak semua salah di mata gue. Kalau itu jalan. Wes mantep. Tapi menurut hitung-hitungan gue, yang gue mungkin nggak belajar teori ekonomi makro, tapi gue secara mikro juga mengurus perusahaan dan sebagainya. Ini kayak nggak mungkin ya. Mungkin. Cara hitung-hitungannya. Ya, buktinya kereta cepat yang katanya B2B, akhirnya APBN turun juga. IKN sampai hari ini memang akan ada investor dan sebagainya. Tetapi yang dibangun sekarang nih kayak rumah menteri dan sebagainya itu masih pakai APBN semua itu. Bukan yang dari yang swasta itu masuk. Bukan. Ya kita lihat karena ini serunya adalah setelah keputusan mendekati nanti penetapan di bulan Oktober adalah dinamis politiknya ini nih. Siapa yang bergabung, siapa yang enggak. Tapi tadi harapan lu Pak Anies bikin partai. Ya artinya tetap di luar inilah. Waktu halal bihalal lu datang? Enggak datang gua. Oke. Apa sih yang disampaikan selalu kalau misalnya lu ketemu Pak Anies, apa yang disampaikan? Gua lebih banyak ketemu Caimin sih dulu ya. Pas jelang pemilu ini. Tetapi prinsipnya tuh kalau didesak Anies kan dia bilang bahwa memilih ini didesak Anies tuh cara dia meng-approach orang tuh bahwa dia tidak memaksa orang untuk memilih saya, tetapi kalau kesempurnaan itu yang dicari juga dia nggak sempurna gitu loh. Artinya kita lihat apakah ada persamaan-persamaan perjuangan yang perlu kita lakukan untuk Indonesia ini gitu loh. Kalau menurut gue tuh yang paling nyambung setelah gue ya mungkin karena gue tidak membuka pintu juga untuk kubu yang lain, gue ngeliat ya ini yang paling karena gini sih dari judulnya aja udah perubahan. Gue memang pengen perubahan. Gue nggak setuju IKN salah satunya. Oh lu nggak setuju? Nggak setuju IKN. Apa kenapa lu nggak setuju Bang salah satunya Bang? Ya nggak setuju untuk dieksekusi sekarang gitu. Oh oke. Masih ada hal lain yang lebih penting. Itu satu. Kan dan IKN itu kan fokusnya juga infrastruktur. Apakah benar dengan membangun IKN itu ada pemerataan pembangunan?
Jadi kan ya orang-orang pro IKN ini bilang bahwa wah masa pembangunan di Jawa sentris terus. Betul. Gua nggak setuju pembangunannya Jawa sentris semua. Gua nggak setuju. Bahkan komik-komik ini di era yang sudah online demikian online. Kenapa semua komik ini harus berpusat di Jakarta gitu ya? Padahal bisa dari daerah masing-masing, iya kan, dengan daerah digital ya berkarya, betul. Ya, gue pernah bilang juga kalau di Amerika itu Eminem tetap di Detroit kan, ya kan. Terus misalnya Dr. Dre tetap di California, terus si Jay-Z tetap di New York. Enggak semuanya ngumpul di New York atau di Hollywood, enggak, tetap di daerahnya masing-masing. Kalau sekarang kan dulu ada Setiawan Yogi juga kesini kan. Terus balik lagi ke sana kan nggak kedengeran. Nggak tahu. Istilahnya gitu. Iya benar. Abdur sendiri dari Malang. Ya, datang ke Jakarta. Ari Kritiknya Malang datang ke Jakarta. Ya, di sini baru berkibar. Nah, gue setuju sentralisasi ini nggak bagus gitu. Ya. Tetapi apakah dengan membangun istana di Panajam Pasir itu akan selesai masalah sentralisasi pembangunan di kita? Enggak. Gitu loh. Nah ini menarik nih. Gue baru tersadar Bang Semi ini adalah presiden stand up Indo kedua. Iya kedua. Pak Harto lah nih. Presiden stand up Indo. Bapak pembangunan. Pertama RW stand up fest kan di zaman gua. Zaman lu kan wes terobosannya deh. Kan begini, stand up Indo tuh ya contoh kecil lah dari sebuah negara ini. Kita puluhan kota ada komunitas. Sebenarnya apa sih yang paling sulit dari negara berbentuk Indonesia ini nih? Waktu lu jadi presiden stand up Indo, Bang. Ya itulah, karena ada kok Jakarta terus. Nah, sekarang begitu ada acara, kan yang banyak tampil di stand up fest juga banyaknya komik Jabodetabek. Ya. Kita coba lakukan pemerataan waktu itu. Ada wakil-wakil itu. Jadi kayak Piala Dunia aja wakil Asia berapa. Iya. Nah, tapi yang nggak bisa dibikin 50-50 karena nanti acaranya pasti ngebom. Ya. Karena komik yang bagus banyaknya di Jakarta gitu loh. Tempaannya lebih keras di sini gitu loh. Nah, sekarang kenapa gue diserang begitu? Lo nggak serang Kompas kenapa acaranya berpusat di Jakarta? Kenapa lo nggak serang kenapa studionya buat di Jakarta? Jadi lu menimpakan permasalahan Republik ini ke Presiden Stand Up Indo. Ya udah gue jadi Presiden Republik Indonesia aja. Ya kan gitu waktu itu. Betul. Artinya ini masalah Republik ini. Memang ada ketidakmerataan pembangunan itu kita harus akuin. Nah, gimana obrolannya sama Bang Semi? Seru kan? Tapi sebelum gue lanjutin, gue pengen kalian yuk rame-rame nih langsung klik tombol subscribe. Oke? Udah, gue tungguin nih. Udah belum? Sekarang yuk. Oke? Nah, nih obrolannya nih, gue kasih nih. Lu juga sadar itu waktu lu jadi presiden stand up Indo. Iya, betul. Bahkan sebelum-sebelumnya kesadaran itu udah ada. Yes. Mau buat misalnya kantor pusat selalu di Jakarta, ya kan? Ya. Nah, tetapi apakah dengan membuat istana di Kalimantan itu selesai masalahnya? Enggak juga. Masalah pendidikan, apakah nggak lebih baik bikin universitas setingkat ITB atau UI atau UGM di Kalimantan? Ini langsung bikin istana yang besar gitu loh. Terus rumah-rumah menteri yang bagus. Terus di sini suruh pindah semua. Apakah itu gitu loh? Tapi kan dibandingin. Gue hanya bertanya loh. Gue hanya bertanya dan gue tidak percaya itu. Makanya gue pilih orang yang punya visi untuk meninjau ulang soal IKN. Udah sesimpel itu. Tapi kan dengan pernyataannya Caimin membangun 40 kota sebesar Jakarta juga dalam 5 tahun kan juga hal yang tidak realistis, Bang. Ya, tidak realistis. Tetapi makanya gue juga nggak 100% percaya setuju dengan pendapat. Tapi itu harus diuji lagi. Tetapi premis awalnya adalah perubahan bahwa IKN harus ditinjau ulang, itu gue setuju. Oke. IKN-nya ditinjau ulang, itu setuju. Kalau memang nanti setelah ditinjau ulang keluar naskah akademiknya, wah ini memang harus dilakukan. Ya udah, lakukanlah. Ya. Karena kan selalu bilang Indonesia Emas 2045, bonus demografi. Itu cuma jargon-jargon. Bonus demografi itu apa sih? Sebenarnya dampaknya apa sih? Bonus demografi itu tipuan sebenarnya. Bonus demografi itu ketika lo bikin Gojek atau bikin Grab, nyari drivernya nggak susah gitu. Karena orang-orang yang nganggurnya lebih banyak. Lo kalau bikin itu di New York, siapa yang mau jadi drivernya men? Gitu kan?
yang mau misalnya dibayar harga makanan lu beli bakso 15.000 jadi 20.000. Jadi kan sebenarnya dia cuma dibayar 5.000 untuk nganterin bakso lu. Akan ada lah orang New York yang mau, ya. Nah, jadi bonus demografi itu kayak gitu. Nah, kalau itu di 2045 itu bonus demografi itu bisa jadi bencana demografi. Malah lebih bahaya. Iya, karena orang-orang tidak terdidik dan sebagainya, gitu kan. IQ-nya nggak 7, IQ-nya masih 78 rata-rata. Sedangkan lu kan 139 kan? Iya. Itu ngerinya ya. Anak gue juga segitu. Wah. Nah, terus ada yang IQ katanya itu kan rata-rata 78. Berarti kan ada yang di bawah 78. Iya kan, rata-rata itu kan berarti kan penggabungan dari semua angka kan Bang. Iya. Mungkin lu 130 mungkin. Gua segitu 130. Mungkin ada yang 120 ya, oke lah. Harusnya kan rata-ratanya masih di atas 100, 78. Berarti ada juga di bawah situ. Iya, makanya ngeri tuh. Aduh, ini oke. Kita ada yang mau bertanya dari teman-teman? Oke, ini komisi akademi nih Bang. Ini penonton dahsyatnya nih. Bukan. Jadi gue bikin wadah sekolah lah. Sekolah ngumpulin dari ratusan orang yang daftar, batch gitu, diajarin public speaking, jurnalistik, dan gratis. Kalau bayar jangan mau pulang aja. Gratis. Gua aja kesini nggak dibayar. Marah. Coba ada yang mau bertanya coba? Oke, sini maju. Ini dari Bogor nih Bang. Oh Bogor. Silakan. Mau nanya apa ke Bang Semi? Perkenalkan, nama saya Robi Tiban dari Bogor tadi. Pertanyaannya dari saya, gimana komedi itu jadi alat paling efektif buat kritik politisi? Karena tadi minjam istilahnya ya, ketawa adalah perilaku paling kejam. Ya maksudnya, jadi kita ketawa kejam tapi termaafkan gitu. Tips-tipsnya gimana? Ya. Mungkin kalau bahasa anak-anak komika sekarang, gimana sih ngomongin politik pinggir jurang tapi selalu aman? Gua nggak aman-aman banget. Kalau aman gue udah nggak mana-mana. Ya artinya kan pasar pasti segmented. Ya segmented pasti. Terus yang kedua tuh gini, sebenarnya justru walaupun dia ada korbannya, tetapi sekarang gini loh, roasting komedi. Sebenarnya kita udah kenal dari lama ya. Di roasting. Tapi sekarang udah jadi tren baru, politisi malah pengen di roasting. Di roasting, betul. Politisi itu kalau di roasting sama Kiki kayaknya seneng. Ya kan? Iya. Ya, karena naik. Iya, naik namanya. Ikutan naik. Iya. Dan yang kedua, dia punya kesan kalau dia di roasting sama Kiki gitu, atau sama gua atau sama lu, mau menerima pendapat. Iya, walaupun sebenarnya nggak dilakukan. Jadi dia ada sebuah citra yang dibentuk bahwa ini adalah orang yang tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Terus yang kedua gini, orang-orang sekarang terutama Gen Z itu semakin susah untuk ngelihat konten yang panjang. Ini kita nih 1 jam, nanti dipotong-potongnya sama entah dari siapa, bukan juga. Iya, dipotong-potong. Jadi 6 detik dan konteksnya udah hilang, nanti gue diserang aja. Tapi dapat uang dari ini ya. Nanti diupload di TikTok dan sebagainya gitu. Nah, salah satu yang bisa dijual dari komedi adalah itu orang bisa tertarik, bisa dapat get attention. Karena sekarang ya, Anda ya ngomong 2 menit, 3 menit, nggak ada yang lucu, ditinggal sama orang. Iya, benar. Nah, tapi kalau awalnya ada lucu, orang nggak ada get attention dulu. Iya. Akhirnya nanti misalnya gini ya, gua ngomongin soal tentang kebangsaan dari awal sampai akhir, kayak AHY, nggak ada yang dengerin. Makanya nggak dipilih. Tetapi kalau misalnya di awalnya udah ngomong kayak Panji, contoh Panji ya, yang paling pop lah di antara yang politik. Ngomongnya kan udah lucu dulu, baru nanti masukin tuh racun-racun soal pendapat ideologi dan sebagainya masuk. Tapi kalau kita belum apa-apa udah ngomong, lu tahu nggak Indonesia ini mau dibawa kemana? Orang udah mundur duluan. Iya. Tapi kalau awalnya, ini Pak SBY kapannya bikin album? Orang kan gitu kan. Orang kan get attention dulu. Baru nanti ngomongin soal kebijakannya SBY yang salah dan di mana yang perlu diperbaiki mana. Tapi kalau belum apa-apa udah ngomong ini menurut Immanuel Kant. Udah berat banget sih Immanuel Kant. Immanuel Kant udah berat banget. Ya gitu loh. Jadi sebenarnya ini teori yang udah lama bahwa orang di dalam public speaking juga butuh anekdot kan. Iya kan? Bahkan ustadz juga pakai anekdot. Ya, ustadz sekarang malah lebih gampang tergelincir ustadz itu karena
nggak tahu pakemnya gitu Iya. kan. Ih, nonton komisi.co tapi nggak ikutan komisi akademi. Bukan komisi banget lu. Gue pengen ngasih tahu ada komisi akademi di mana ini adalah program pelatihan pengembangan diri buat anak-anak muda yang nonton komisi.co. Caranya gampang banget, gimana? Klik aja link di bawah ini. Capek gue jelasinnya. Siapa itu yang sering viral sekarang? Ustadz Tile. Ustadz Tile. Oh, itu bahkan dari awal sampai akhir pancalan semua tuh. Udah gak ada substansinya. Nah itulah. Jadi substansi itu perlu omongan, tetapi dengan komedi ini kita perlu untuk get attention-nya. Betul. Karena sifat dari Gen Z ini semakin singkat sekarang. Ya kalau panjang, ya bener, gue ngerasain juga sih. Misalnya di sini kan juga di kantor ini lebih banyak Gen Z juga di. Kalau panjang lebar tuh lebih cepat masuk kayak hitungan detik tuh masuk tuh mereka tuh. Oh ada itu. Abis ini kita ada Bang Ferry Amsari. Iya itu teman gue. Nah jadi kalau gue lihat ya bahwa memang terjadi degradasi terus. Orang dari malas membaca akhirnya nonton. Ya. Nah, tadinya nonton dokumentari. Oh akhirnya enggak dokumentari terlalu berat. Nonton film feature aja lah, film cerita. Tapi yang ada isinya misalnya tentang biopiknya siapa gitu. Misalnya kalau mau tahu tentang kartel narkoba, ada tuh seriesnya kan? Ya ada seriesnya. Itu pun udah terlalu panjang. Akhirnya ngomong potongan-potongan. Itu yang membuat kenapa Desak Anies nggak laku daripada Gemoy ya? Ya bisa jadi. Orang lebih suka yang netizen kita lebih suka yang bentuknya interaktif daripada lu harus diskusi panjang ya. Iya. Tapi gue merasanya itu sih. Tapi Desak Anies juga kan banyak juga potongan-potongan punchline-nya. Oh iya. Makanya banyak melibatkan komedian. Karena kalau nggak ada kalian, makanya serius banget juga ya. Serius banget. Jadi waktu gua nanya soal ini contohnya ya, ketika saya membawakan hal yang serius yaitu tentang SKB 2 Menteri. Itu kan serius. Itu bukan hanya serius, itu hal yang sensitif. Ya betul. Tentang pendirian rumah ibadat. Ya kan? Saya bilang Pak Anies, bahkan rezimnya Pak Jokowi, SKB 2 Menteri ini tidak berani dibatalkan oleh Pak Jokowi. Sampai hari ini SKB 2 Menteri itu masih ada. Pak Anies, saya ini udah memilih Pak Anies nih. Pak Anies berani nggak nanti membatalkan SKB 2 Menteri? Terus dia ngalor ngidul, biasa gayanya. Ngalor ngidul gitu kan. Udahlah Pak, to the point aja Pak. Jadi nggak berani ya? Jangan gitu, kata dia. Nanyanya salah, katanya. Bukan masalah berani atau enggak. Pak, saya jangan disalah-salahin. Saya mau pindah ke 02 nih. Jadi ada komedinya. Ada komedinya gitu. Orang tahu gue nggak akan ke 02. Nggak akan tahu, nggak akan seperti itu. Ya benar. Tetapi dengan gestur itu, dengan punchline itu, suasananya jadi dapat. Viral juga. Itu perlunya. Menurut saya itu ya. Gimana kejawab ya? Oke, ada satu lagi pertanyaan? Oke, silakan. Satu lagi. Selamat siang. Gue Bayu dari Kalideres Jakarta Barat. Nanya nih, singkat aja sih sebenarnya soal tadi membicarakan soal dinasti politik. Nah ini bagaimana nih melihat Bang Semi melihat dinasti politik ke depan? Apakah benar-benar akan terjadi atau memang hanya berhenti di Gibran saja? Terima kasih. Ada Janetes jangan lupa. Jadi gini loh, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah dinasti politik ini kalau sampai terjadi, yang dirugikan bukan hanya gua loh sebagai pendukung 01. Lo orang-orang yang mendukung 02 juga, kalau nanti ada orang-orang yang kompeten, itu pasti nggak dipakai kalau lo nggak punya istilah cantolan ke atas gitu, nggak punya orang dalam. Nah, waktu itu gini loh, kita kan dalam sejarah ini mempelajari pola. Sekarang siapa yang nyangka ya, tahun 98 ada yang namanya Mas Budiman Sujatmiko. Dia punya partai namanya PRD, Partai Rakyat Demokratik. Itu partai yang cukup radikal loh. Maaf ya, mereka tuh ngerancanain sebuah peledakan bom itu. Kalau Soeharto nggak turun misalnya. Ya itu ada bukti sejarah. Tidak terjadi gitu. Artinya cukup radikal. Nah gimana, obrolannya seru banget kan? Tapi info ini gak kalah seru dan gak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G-Expo. Tuh venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Nah, tapi hari ini Mas Budiman ada di 02. Kalau gue balik ke tahun 98 dia bilang nih ada orang-orang ya.
itu kan alirannya kiri Marxis tuh kan. Gua samperin kita mau buat kegerakan ya. Ini mau jatuhin rezim ya kan. Orde baru ya. Ya tapi gak usah terlalu serius lah gue bilang. Karena nanti ini rezim ini akan ada orde baru lain. Orde baru yang baru lagi, neo orde baru. Dan lu di sini tuh nanti gabung gue bilang. Pasti gue dipukulin. Artinya apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 98 itu atau gak usah terlalu jauh mas. Kita mundur ke 2014 saat inaugurasinya Jokowi. Itu Gibran diwawancara itu culun banget mukanya men. Kurus banget tuh. Kurus. Yang itu terus malu-malu kan. Ya malu-malu yang suruh maju ke depan ya. Terus gua ngambil mic tuh di inaugurasi itu. Lu jangan percaya nih anak culun. 10 tahun lagi ini bakal jadi wapres. Ada yang percaya nggak? Enggak ada yang percaya. Karena menurut aturan MK juga, aturan undang-undang pemilu juga nggak boleh. Ya kan? Yeah. Jokowi juga kan jawabannya gitu. Yeah. Orang umurnya juga belum bisa. Kan? Tapi kan bisa. Kan dibisain. Artinya dinasti politik ini baru pintu, artinya dicoba. Dan saya bilang ya, jangan macam-macam sama keluarga Solo, keluarga Jokowi ini. Jangan macam-macam. Kita ini nggak tahu bisa seberapa nekat dia. Yeah. Nggak ada yang nyangka dia berani apa yang dilakukan di MK ini, nggak ada yang nyangka. Termasuk lo yang mendukung 02, nggak nyangka kan wakil presidennya Gibran. Ya awalnya nggak, karena gue waktu itu memilih Prabowo dari awal. Iya. Bukan Gibrannya, jadi gue nggak nyangka juga. Iya bakal mungkin ini. Last minute gue pikir Erick Thohir. Erick Thohir, iya. Jadi nekat, ini bisa semakin nekat gitu loh. Ya artinya mudah-mudahan gue salah. Iya. Kalau orang udah jadi wakil presiden, masa mau jadi wakil presiden doang? Berarti tanggung amat lu jadi wakil presiden, masa nggak pengen jadi presiden sih? Dalam sejarah Amerika aja. Yusuf Kala aja maju jadi presiden pada waktu itu. Dalam sejarah Amerika aja, wakil presiden itu jarang yang berhenti doang. Maunya naik. Al Gore aja naik walaupun gagal. Ya. Terus yang sekarang Biden ini kan wakilnya Obama. Iya. Ya kan? Banyak yang pengen naik walaupun banyak juga yang gagal ya. Iya, tapi prosesnya seperti itu gitu. Nah sekarang Gibran, udahlah saya jadi wakil presiden aja udah puas, nggak mungkin. Nah, entah 2029 atau 2034 ya. Iya, 10 tahun lagi ya. 2034 dia naik. Kalau dan udah kepilih sekali, nggak mungkin saya cukup 1 periode. Orang 2 periode aja pengen 3 periode. Dia 2 periode. Nah, 2 periode ini nanti yang gantiin ya pasti mungkin Kaesang. Kalau Kaesang itu mungkin nanti udah 10 tahun lagi, udah 20 tahun, 30 tahun dari sekarang. Janetes sudah cukup umur. Oh iya. Minimal Janetes ketua PSSI lah dulu. Kemarin udah viral juga ditanya mau jadi apa presiden. Ada videonya. Memang visioner anak itu. Janetes kan termasuk anak yang tumbuh berkembang itu di istana terus itu. Di istana terus dari lahir sampai nanti 10 tahun lagi di istana itu. Tapi lu melihat Pak Prabowo bakal finish gak 5 tahun ini? Itu yang gua harapkan. Lu lebih mengharapkan finish ya? Enggak gini loh. Ini kan tadi soal makan babi panggang sama lodeh tadi. Akhirnya orang udah pilih lodeh ya lodeh. Oke. Lodehnya kan Pak Prabowo. Ya kan. Kalau Pak Prabowo udah dipilih, ya udah, gue tetap bayar pajak lah. Tapi gue tetap mengkritisi Prabowo. Ya betul. Tapi gue pengennya Prabowo sampai 2029. Karena kalau dia gue pengen, karena kalau dia di tengah-tengah kenapa-napa gantinya Gibran. Ya itu kan. Terus gini loh. Gue pengen juga, ini kan ada yang bilang bahwa Gibran ini proksinya Pak Jokowi. Ini presidennya Prabowo loh. Iya. Gue pengen tetap yang jadi itu keinginannya Prabowo. Yang megang kendali tetap Prabowo, bukan Jokowi. Iya. Jadi jangan lagi, karena ini Pak Jokowi katanya mau dijadikan penasehat kabinet dan sebagainya. Tetap harus yang eksekusi ada Prabowo karena lembaga eksekutif tertinggi Indonesia ya presiden. Yaitu Prabowo. Ya, jadi gue pengen Prabowo menyelamatkan demokrasi Indonesia kan. Jadi itu sebuah satir sebenarnya. Kita di titik di bawah kita berharap Prabowo yang menyelamatkan demokrasi Indonesia ya udah. Plot twistnya gitu. Kalau di film ternyata plot twistnya gitu. Iya. Kalau 2029 dia maju lagi, ada kemungkinan nggak dia maju lagi Prabowo? Ya kalau sehat mungkin, ya kan. Dengan AHY ya. Ya di situ mungkin gue golput lah. Kecuali Anies maju lagi. Boleh lah kalau memang visinya masih sama gitu loh.
Oke. Karena gini, gue tuh pengen ada pemimpin yang membawa perubahan waktu itu. Okay. Kebetulan oleh Pak Anies. Kalau nanti dia jargonnya masih sama, ya udah. Gue juga 2014 dukung Jokowi. Kenapa gue jadi nggak Jokowi? Karena menurut gue nggak sesuai dengan yang diomongin di awal. 2019 lu Jokowi juga? Enggak. Nggak milih? Nggak milih. Oke. Tapi 2019 gue bilang Prabowo jadi relevan. Oh. Gitu. Karena semua tindakan Jokowi di 2014 sampai 2019, Prabowo relevan, silakan dipilih. Gitu aja gitu. Nah, followers lu milih di 2024 Prabowo-nya. Oke, thank you banget buat Bang Semi, tepuk tangan buat Bang Semi. Bang Semi, thank you banget udah hadir. Karena ya yang paling menurut gua kritikan yang paling punya logic thinking yang bagus dan terpercaya lah. Ya tweet-tweetnya Bang Semi. Gue walaupun gue dukung 02 bener juga bagus nih, nggak kayak ya IG story teman-teman lainnya lah. Gue tuh lebih suka tweet karena ya itu kan misalnya gue sibuk. Oh ya, kenapa lu nggak main Instagram sih? Karena tweet itu kan sekarang gue main Instagram tapi isinya story dari tweet gue. Karena menurut gue gini loh, Rocky Gerung juga dulu nggak main apa-apa kan, dia sekarang dia udah nggak punya konten, cuma konten kemana-mana. Ya, kemana-mana aja. Ya artinya orang-orang yang highly opinionated sebenarnya nggak perlu media yang besar banget ya. Artinya lebih nge-tweet ya udah viral, biarin mau digoreng orang. Kalau gini lah, kayak gini kan harus nyiapin lampu, apa, masuk gitu. Kalau ini kan enggak, ini viral udah. Terus gitu. Capture masuk di IG story lo. Oh iya udah gitu aja. Yang penting kan pikiran lo nyampe. Itu aja. Jadi sebenarnya kalau gini kan ya kita minimal harus mandi dulu gitu. Gue kesini mandi dulu. Iya benar sih Bang. Gue kan kerja banyakan WFH. Terus saya kan juga sehari nggak mandi. Ini gara-gara mau syuting ya mandi dulu. Ya repot kan. Harus kesini dulu. Harus siapin lighting, masang ini. Bang Sem ini termasuk stand up comedian yang walaupun mungkin sekarang jarang terlihat, tapi tetap kaya. Bang Sem ini. Alhamdulillah. Karena gue ingat banget kata-kata lu di show lu mana, lu bilang kayak bahwa ya lu punya pekerjaan yang IT ini dan gue bisa lebih kaya daripada lu di sini. Enggak, agak aneh gitu loh. Prinsipnya tuh ideal gue di stand up comedy ini pengen idealisme gue ada bahwa gue pengen punya pendapat karena gini, kalau di IT ini ya apa sih idealismenya nggak ada. Kayak lu jual beras, wah gue idealis nih mau jual beras ya kayak gitu. Ya gitu lah. Tapi prinsipnya gini, pedagang beras sebagai stand up comedian ya bisa aja. Bisa ngeluarin keresahan ya. Iya gitu loh. Artinya tetap cari makan lewat dagang berasnya. Iya. Nah itu yang nggak ada gitu di sekarang gitu loh ya. Artinya gini, sebenarnya gini, kenapa aktivis akhirnya kehilangan idealisme? Ya itu. Karena nggak ada pegangan. Iya, karena Mas Budiman nggak bisa coding. Aduh lucu banget. Kadang Bang Budiman Sujatmiko nggak bisa coding. Bang Budiman coba nonton yang MLM sekarang lagi viral tuh yang 2,6 juta jadi apa itu coba deh. Kalau aduh, terima kasih yang udah nonton semuanya. Terima kasih Bang Sem, sehat-sehat. Jangan lupa juga kalau kalian pengen tahu siapa narasumber berikutnya, kasih tahu aja deh nanti biar urusan kreatif lah yang undang lah. Kalau gitu thank you banget, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.